saya akan memprediksi keberuntungan Shio Kuda di tahun 2024. Tepatnya keberuntungan dan kewaspadaan ya, karena yang namanya nasib pasti ada nasib baik dan nasib buruk. Dan di sini nanti masih prediksi general, jadi ada yang resonate juga ada yang tidak, mohon dimaklumi. Yang baik-baik kita aminkan dan yang kurang baik jadikan kewaspadaan agar berhati-hati di tahun 2024. Shio Kuda keberuntungannya, bagaimanakah keberuntungan Shio Kuda di tahun 2024? Yang pertama untuk asmara Shio Kuda. Asmara, awakening. Asmara butuh pengorbanan. Kemudian, tapi pada akhirnya hubunganmu ada peningkatan atau ada seseorang yang datang kepadamu. Nanti saya artikan bareng-bareng ya. Ketiga, ada simbol pergerakan cepat atau simbol seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ini buat yang jomblo ya. Kemudian, tapi dengarkan suara hati dan intuisimu. Saling memberikan perhatian, jadi saling suka. Kemudian untuk karirnya Shio Kuda, karir harus bisa kerja tim. Dengan kerja tim akan ada sebuah karir yang akan ada peningkatan ya. Selanjutnya, tapi di sini ada simbol kabar-kabar baik terbalik. Jadi waspadai adanya sesuatu yang kurang baik yang bisa menghambat dari karirmu. Ada kegigihan di sini untuk bisa menggapai cita-citamu. Harus gigih ya. Dan disinilah nanti kamu akan mendapatkan status sosial yang lebih baik lagi daripada sebelumnya atau peningkatan karir ya. Kemudian untuk keuangan Shio Kuda di tahun 2024, keuangannya ada simbol Ratu Koin, bagus. Tapi kemudian ada benturan, ada tantangan. Harus ada kerjasama yang baik dalam sebuah proses keuanganmu. Disinilah akan ada kemapanan dan kemandirian. Bagus teman-teman, walaupun ada tantangan tadi ya. Kemudian diharap kamu jangan terlalu berfantasi atau terlalu memiliki cita-cita yang sulit untuk dijangkau terkait masalah keuangan. Harus real yang dihadapi ya. Selanjutnya untuk kesehatan, ada prediksi apakah untuk Shio Kuda? Kesehatan. Ada simbol strength, kekuatan. Yang artinya kamu harus bisa istirahat, jangan terlalu beraktivitas. Kemudian, karena di sini waspadai dengan jantung dan hatimu. Ada prediksi penyakit jantung sekitar jantung dan hati ya. Harus diwaspadai. Kemudian ada simbol koin 1 yang melambangkan adanya ada kemungkinan di perutmu atau di lambungmu, tapi di sini masih belum terlalu bahaya. Mungkin apa ya, ada yang gejala mah atau apalah itu yang ada di area perut. Selanjutnya ada simbol ini. Nah, simbol ini melambangkan adanya persendian atau tulang yang harus diwaspadai, juga kemungkinan adanya masalah yang kamu pikirkan sehingga kamu kesulitan tidur, kamu migrain, kamu pusing seperti itu. Kemudian satu kartu lagi untuk kesehatan. Ada simbol ini yang melambangkan waspadai juga peredaran darah dan hormon. Jadi di sini mungkin darah tinggi kah, darah rendah kah, atau ada kaitannya dengan hormon ya. Artinya untuk asmara kamu butuh perjuangan di sini yang dilambangkan orang bergantung terbalik ini. Ketika kamu ingin mencapai asmaramu yang lebih bagus lagi, andai kata kamu sudah menjalin sebuah hubungan, kamu harus bisa mengalah, harus memperjuangkan nasib asmaramu di sini.
Ketika perjuanganmu begitu gigih, pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu raih. Ya. Dan disinilah dia dan kamu saling memberikan perhatian. Nah, untuk yang jomblo, ada kemungkinan kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Atau adanya orang yang datang padamu dan menawarkan cinta, menawarkan perasaannya, dan pada akhirnya kalian bisa menjalin sebuah hubungan. Tapi di sini disarankan tetap mempertimbangkan sesuai dengan hati nuranimu, tuntunan intuisimu, apakah layak dia diperjuangkan atau tidak. Tapi di sini sepertinya kalian pada akhirnya jatuh cinta. Ya. Untuk yang berkeluarga, ketika ada masalah keluarga, harus ada yang mengalah. Dan di sini disarankan kamu yang mengalah. Kenapa mesti kamu yang mengalah? Karena kalian harus mengerti sio kuda ini gampang terpancing emosinya, juga nggak sabaran, mintanya serba cepat. Nah, disinilah kamu diharap untuk bisa lebih bersabar lagi dalam menghadapi sebuah masalah. Dengan kesabaranmu itu merupakan sebuah perjuangan untuk mempertahankan hubunganmu dan rumah tanggamu. Makanya di sini, ketika kamu mau bersabar, mau mengalah, hubungan rumah tanggamu bisa akan lebih harmonis lagi. Kemudian teman-teman, untuk pekerjaan dengan adanya kerjasama tim atau kerjasama dengan rekan kerja, apa yang kamu harapkan sebenarnya bisa tercapai. Akan tetapi ada sesuatu yang kabar-kabar yang kurang enak yang membuatmu menjadi harus berjuang lebih gigih lagi. Ini ya simbol kabar-kabar yang kamu terima yang kurang enak atau sebuah kondisi yang kurang menyenangkan terkait dengan pekerjaan. Walaupun di sini kamu sudah berjuang bersama timmu untuk bisa menggapai kesuksesanmu, tapi ada sesuatu kendala yang harus kamu usahakan untuk bisa menyelesaikan. Nah, disinilah kamu dituntut untuk gigih memperjuangkan itu. Dengan kegigihanmu, dengan kerja kerasmu, dengan perencanaan yang matang bersama timmu, akan ada kesuksesan di sini nantinya. Ya, jadi pekerjaanmu dengan timmu akan berbuah keberhasilan ketika kamu mampu menyelesaikan masalah yang ada. Yang namanya pekerjaan pasti akan ada masalah ya teman-teman, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi dengan kegigihanmu kamu akan mendapatkan kesuksesan di tahun 2024. Kemudian untuk keuangan. Untuk keuangan di sini, keuanganmu sangat bagus, semuanya itu hasil kerja kerasmu sehingga kamu memiliki kemapanan keuangan. Memiliki status sosial keuangan yang bagus dan lain sebagainya. Tapi di sini entah kenapa tiba-tiba ada simbol peperangan ini yang artinya akan ada sesuatu yang akan kamu alami terkait dengan keuanganmu. Misalnya karena hutang piutang di masa lalu, atau karena ada seseorang yang menawarkan kerjasama dan lain sebagainya. Di sini kamu diharapkan untuk hati-hati dalam penyaluran keuanganmu, meskipun sebenarnya kamu mapan di sini, kamu nggak kekurangan di sini. Tapi dengan adanya tantangan keuangan ini, ada simbol peperangan ini, tentunya ada kebutuhan yang begitu membuat kamu tertekan. Mau nggak mau, kamu juga harus ikat pinggang mulai sekarang, atau kamu harus hati-hati terkait dengan apapun itu yang berhubungan dengan keuangan. Di sini ada simbol tongkat 3 yang artinya sebuah kerjasama terkait dengan keuangan yang bisa membuat kamu lebih mapan. Nah, kerjasama ini tentunya misalnya adanya kamu tanam modal kah, atau kerjasama usaha dan lain sebagainya yang bisa membuat kamu beruntung. Ada kemapanan ekonomi di sini. Tapi di sini kamu jangan terlalu membumbung tinggi fantasimu. Jangan terlalu menghayal nanti begini terhadap keuanganmu. Buang dulu khayalanmu itu. Kamu harus berpikir real apa yang ada di depanmu. Disarankan seperti itu ya.
Jadi setelah menghadapi tantangan keuangan yang begitu berat, karena di sini adalah tongkat 9, angka yang tertinggi angka 10, tongkat 9 berarti ada gesekan benturan keuangan yang begitu berat yang akan kamu alami di tahun 2024. Tapi kemudian semuanya itu setelah kamu bisa bekerja sama atau kamu berusaha berjuang keras, tapi di sini ada kerjasama. Jadi disarankan kamu untuk bekerja sama, dan disinilah kamu akan mendulang cuan. Ada kemapanan ekonomi yang bagus, walaupun bagusnya ini tidak seperti di awal. Kan di awalnya kan ada ratu koin, tapi di sini ada 9 koin. Jadi kemapanan ekonomi masih di bawah dari di awal tahun. Jadi itu juga harus disyukuri loh ya. Karena di sini setelah kamu ada tantangan keuangan, kamu bisa menyeimbangkan kembali keuanganmu. Tapi diharap kamu jangan terlalu berfantasi yang macam-macam terkait keuntungan yang begini yang begitu dengan keuangan. Selanjutnya kita beralih ke kesehatan. Kamu harus istirahat yang cukup. Sio kuda ini orangnya nggak bisa diem, sukanya bekerja keras, sukanya di luar ruangan. Tidak kerasan di dalam rumah, tidak kerasan di dalam ruangan. Maunya berpetualang keluar ke sana kemari dengan suasana yang baru. Seperti itu sio kuda ini, dan bekerja kerasnya luar biasa serta emosinya juga luar biasa. Makanya di sini ada simbol strength. Kamu harus bisa mengondisikan kesehatanmu. Harus ada keseimbangan antara istirahat dan beraktivitas. Karena di sini melambangkan kamu terlalu banyak aktivitasmu daripada istirahatmu. Ketika kamu melakukan ini secara terus-menerus, lebih banyak beraktivitas daripada istirahatmu, yang terjadi daya tahan tubuhmu bisa melemah. Dan di sini terdeteksi adanya penyakit dalam. Bisa jantung, area jantung, ya, area hati, waspadai itu. Area jantung, area hati, waspadai itu juga. Untuk sio kuda harus jaga pola makan. Jangan karena beraktivitas, jangan karena menggebu-gebu cari cuan, pada akhirnya kamu mengabaikan makanmu. Di sini terdeteksi akan ada penyakit lambung yang kamu derita. Kemudian di sini juga harus hati-hati terkait tulang persendian kaki yang ada kaitannya dengan persendian dan tulang lah ya. Di sini harus diperhatikan. Juga karena adanya kondisi masalah yang kamu pikirkan sehingga kamu kesulitan untuk tidur. Kamu bisa pusing kepala, migrain dan lain sebagainya. Dan juga waspadai dengan adanya peredaran darah dan hormon. Nah, peredaran darah ini bisa adanya asam urat, kolesterol, darah tinggi, darah rendah yang bisa kamu hadapi di tahun 2024. Ini untuk kesehatannya ya. Yang buruk-buruk jadikan kewaspadaan, yang baik-baik diaminkan. Semoga bermanfaat.